Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu saya, yakni Pak Z Haryanto SHMH, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kasbun Nazir. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jami. NIM 501190 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sekarang berada di lokal 2I. Terlebih dahulu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Kita bacakan terlebih dahulu. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada dunia pendidikan yang terjadi opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yakni tentang planning atau perencanaan. Di sini saya menemukan 4 jawaban yang cukup jelas. Yang pertama, kita harus menetapkan target atau tujuan. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sangat penting. Tahap ini memerlukan informasi, terutama keterangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin dapat menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian dari esensi proses perencanaan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Pertanyaan yang kedua mengenai teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow dikemukakan oleh seorang psikolog Abraham Maslow pada tahun 1943 yang berisikan kebutuhan fisiologis, kebutuhan terhadap makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan yang berharap mendapat penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memenuhi ambisi
diri sendiri. Yang kedua, teori Alderfer. Yang pertama isinya kebutuhan eksistensi, pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori Maxwell. Yang pertama isinya tentang kebutuhan akan pencapaian, kedua kebutuhan akan afiliasi, ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, teori motivator Eugene Hilbert. 1. Kepuasan bekerja, pengakuan prestasi dan tanggung jawab. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, berkaitan dengan gaji, keamanan dan lingkungan kerja. Yang terakhir tentang teori harapan Fromm. Yang satu, harapan. Isinya kepercayaan bahwa setiap usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentali. Kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga, valensi. Mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai motivasi maupun strategi yang saya terapkan apabila saya jadi leader atau pimpinan suatu instansi. Yang pertama, 3 poin yang saya tetapkan, yakni memaknai bahwasanya musibah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersinergi mencapai tujuan yang dibentuk secara efektif. Yang ketiga, bertahan di masa pandemi ini berakhir dan hidup pada pola sehat. Yang pertama, memaknai bahwasanya musibah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu pertama musibah ini datangnya kapan dan di mana. Kita hanya bisa mengetahui bahwasanya musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari Allah. Intinya kita harus selalu bersyukur, menerima apa yang ditetapkan, dan apabila dikasih nikmat kita terus bersyukur. Yang kedua, bersinergi mencapai tujuan yang dibentuk secara efektif. Pertama, kita harus menetapkan, misalnya saya seorang leader kepala sekolah. Secara efektif biasanya belajar melalui buku dan pena. Cuman zaman sekarang dibatasi oleh PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa melanggar maupun memaksakan diri untuk berkerumun atau di keramaian. Jadi yang perlu kita gunakan yakni hanya satu-satunya pada perkembangan globalisasi. Digital sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang tidak ataupun belum tercapai. Digital dapat membantu kita untuk berkomunikasi lewat jarak jauh. Yang kedua, para anggota, guru maupun karyawan lainnya memberikan tugas tidak berlebihan kepada anak-anak kecil, karena kita tahu anak-anak kecil itu diberi tugas banyak, dia tidak akan masuk. Intinya sedikit demi sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Ketiga, memberi edukasi hidup sehat. Di samping penyampaian mata pelajaran misal matematika, IPS dan lain-lain, tolong diselipkan ilmu-ilmu yang mengandung hidup sehat seperti pola makan maupun olahraga dan lain-lain. Yang bagian kedua terakhir, harus bersikap tenang. Kita sadar bahwa ini menjadi ancaman, tetapi kita harus berusaha untuk tetap tenang, tentram, untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, bertahan di masa pandemi ini berakhir dan hidup pada pola sehat. Ada 4 poin yang saya temukan, yakni bertahan maksudnya kita harus bersemangat pada masa sebelumnya, dari masa sekarang. Jangan bedakan semangatnya, walaupun
Tantangan dan rintangan yang ada pada masa ini cukup berat, tetapi semangat tidak akan pernah putus. Yang kedua, kerjakan apa yang ada. Kerjakan apa yang ada maksudnya, bila terjadi PHK di mana-mana, kita mencari alternatif yang lain untuk tidak menganggur ataupun tidak mempunyai penghasilan. Ketiga, saing keluarga. Pada sebelumnya mungkin kita tidak menemukan kasih sayang, ketentraman, dan kerukunan yang ada pada keluarga. Mungkin karena sibuk bekerja maupun melakukan aktivitas lain. Jadi pada saat inilah kita mulai untuk membangun keluarga yang harmonis. Yang terakhir tentang hidup sehat. Intinya pada pandemi COVID-19 ini berusaha untuk hidup sehat. Karena pada dasarnya kesehatan itu mahal, tidak bisa dibeli. Ibarat mempunyai 1000 miliar pun, tetapi badan sakit, tidak bisa menikmatinya dengan aman dan tentram. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Itulah rangkaian singkat dan mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran untuk diri saya sendiri maupun pendengar. Saya mohon maaf apabila ada sumur ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Saya Kasbun Nazir, salam hangat dari saya. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.